Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan di Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini kami ingin mempresentasikan sistem yang kami bangun bernama LaptopWise, yaitu sebuah sistem rekomendasi pintar untuk membantu mahasiswa menentukan laptop yang paling pas menggunakan metode forward chaining. Di sini ada saya, Salsabila Mirusafani, dan ditemani rekan saya yaitu Lindawati. Kami mengembangkan proyek ini untuk tugas akhir mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Kenapa kita butuh sistem ini? Masalahnya mahasiswa sering banget kena information overload atau bingung karena terlalu banyak pilihan spek di pasar. Belum lagi resiko salah beli laptop yang nggak sesuai anggaran, atau malah speknya nggak kuat buat kebutuhan kuliah seperti coding atau desain. Nah, LaptopWise ini hadir sebagai konsultan digital. Tujuannya simple, kita ingin bantu mahasiswa supaya bisa milih laptop secara objektif, akurat secara teknis, tapi tetap aman buat dompet alias sesuai kemampuan finansial mereka. Sistem ini nggak cuma asal kasih saran, dia bakal menganalisis preferensi aktivitas kalian, menyaring berdasarkan budget maksimal, dan memetakan hardware apa yang paling cocok dengan kebutuhan harian kalian sebagai mahasiswa. Logika yang kami pakai adalah forward chaining. Cara kerjanya, kita kumpulkan fakta dulu, yaitu input dari user soal anggaran dan kebutuhan. Setelah itu, mesin inferensi akan mencocokkan data tadi dengan aturan yang ada di sistem atau rule base. Baru kemudian keluar kesimpulan merek laptopnya. Nah, singkatnya untuk mudah dipahami, sistem ini bekerja dari depan ke belakang. Dimulai dari fakta yang diinput user, lalu dicocokkan dengan aturan yang sudah kita buat, hingga akhirnya sistem secara otomatis memberikan keputusan atau rekomendasi laptop yang paling tepat. Nah, di tahap awal ini, sistem akan menanyakan 3 hal utama. Pertama, apa kebutuhan akademik kalian? Kedua, preferensi seperti ukuran layar atau fitur tambahan. Dan yang paling krusialnya adalah berapa budget maksimal yang tersedia. Di sini kami membagi data menjadi beberapa fakta kode, misalnya A1, ini untuk anggaran 5-8 juta, A2 untuk yang di atas 15 juta hingga kebutuhan spesifik seperti tugas ringan atau A3, kemudian ada coding berat atau A4, dan seterusnya. Target outputnya ini adalah 3 kategori, yaitu ada P1, P2, dan P3. Nah, P1 ini untuk yang value for money, kemudian yang P2 ini untuk segmen premium, dan P3 ini untuk performa tinggi. Ini adalah dapur sistem kami. Contohnya pada rule 1, ini kita jika anggaran kalian terjangkau atau A1 dan hanya untuk tugas ringan atau A3, maka sistem menyarankan P1, yaitu Acer dan Lenovo. Tapi kalau kalian butuh buat coding atau A4, aturannya akan berbeda lagi untuk memastikan performanya stabil, dan seterusnya. Bisa dilihat di diagram ini, alurnya mulai dari input fakta, misal user memasukkan fakta A1 dan A4, kemudian sistem akan mengecek ke rule base, lalu memicu ke rule 2 atau R2. Hasil akhirnya, sistem akan merekomendasikan kategori P3 seperti Asus atau HP, karena itu yang paling pas buat kebutuhan tersebut. Nah, secara visual, inilah hasil P1 untuk efisiensi dan P2 seperti MacBook atau Surface untuk yang butuh stabilitas tinggi dan layar akurat, serta P3 buat kalian yang butuh tenaga ekstra untuk urusan coding atau gaming.
Kesimpulannya, laptop Wise membantu mahasiswa mengurangi kebingungan dan mengoptimalkan anggaran mereka. Dengan sistem ini, pengambilan keputusan jadi lebih efisien dan belajar jadi lebih tenang karena perangkatnya sudah sesuai. Nah, tadi kita sudah bahas teorinya dan bagaimana logika forward chaining bekerja di balik layar. Selanjutnya akan didemonstrasikan secara langsung bagaimana aplikasi laptop Wise memproses input dari pengguna hingga akhirnya mengeluarkan rekomendasi laptop yang paling pas. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lindawati. Berikut videonya, selamat menonton. Sistem pakar pemilihan laptop menggunakan metode forward chaining. Nah, di bagian user di sini ada kriterianya. Ini yang udah di-input sebelumnya kriterianya ada kita kasih kode di sini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, di sini ada hasil rekomendasinya. Jadi, cara kerjanya yaitu ketika kita mencari yang anggaran 5-8 juta, kita tinggal klik yang A1, lalu kita pencet proses. Nah, tampilan hasilnya akan ada di sini, hasil rekomendasi dari anggaran 5-8 juta. Ada di Asus VivoBook 14 sama HP laptop. Nah, kalau kita klik yang kedua, anggaran di atas 15 juta, langsung kita proses. Nah, di sini ada rekomendasinya. Lalu kita klik yang A3. Di sini juga ada rekomendasinya. Kita bisa menambahkan rekomendasinya nanti di uh, admin ya. Di sini kita coba dulu semuanya. Kita lihat. Di sini rekomendasi untuk laptop coding atau desain grafis. Lalu di sini untuk portabilitas yang tinggi. Dan di sini untuk perhitungan statistika. Dan yang ini untuk anggaran 30-50 juta. Oke. Sekarang kita ke admin. Nah, di admin sama tampilannya seperti yang di depan, tapi di sini kita bisa menginput di bawah sini. Kita bisa masukin kode. Misal ini kan kode udah A sampai A7, lalu kita masukin yang setelahnya A8. Kita ketik dulu A8. Lalu namanya misal kita mau buat yang di sini kan udah ada anggaran 30-50 juta. Berarti kita coba sekarang bikin yang anggaran 50 juta ke atas. Anggaran 50 juta ke atas. Di atas 50 juta aja ya. Anggaran di atas 50 juta. Oke, kita tinggal klik tambah. Nah, lalu dia akan muncul di sini. Nah, sekarang kita tinggal bikin hasil rekomendasinya. Kita pilih di sini. Kalau mau nambahkan hasil rekomendasinya, kita pilih dulu di sini. Kita mau nambahkan yang anggaran berapa. Kita tambahin di anggaran di atas 50 juta. Kita tambahin nama laptopnya, misal Razer Blade 18. Razer Blade 18 nama laptopnya. Kita tinggal tambahkan. Nah, ketika kita coba ya di sini. Kita klik anggaran di atas 50 juta, lalu kita proses. Nah, dia keluar di sini hasil rekomendasi. Nah, coba kita tambah satu lagi. Kita pilih ini lagi, klik lagi, checklist. Ini harus di checklist dulu ya. Lalu kita tinggal tambahkan lagi namanya Asus ROG Strix G16. Asus ROG Strix G16. Lalu kita tambahkan. Nah, sudah masuk berarti di sini. Kita tinggal cek dengan checklist, lalu kita proses. Nah, hasil rekomendasi keluar di sini. Jadi untuk admin bisa input di sini ada menu admin untuk tambah kriterianya di sini. Masukin kode, masukin nama, kriteria yang mau kita tambahkan nanti akan muncul di atas sini. Lalu kalau kita mau nambahkan hasil rekomendasi yang ini, kita klik di sini tambahkan rule. Kita jangan lupa pilih checklist dulu yang mana yang mau ditambahkan. Nanti akan muncul di sini.
Ini untuk tampilan depannya. Kita bisa ngecek kalau tampilan dalam sama depan tadi prosesnya berjalan lancar sama. Nah, sudah. Jadi, sekian penjelasan tentang sistem bakar pemilihan laptop. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.